Di lingkungan pemerintah daerahnya sendiri ada nggak yang dikemukakan Pak Santoso tadi? Kalau misalnya yang sumbat-sumbat itu siapa yang menangani? Kalau konsepsi baru ini, selaluan ini nanti siapa lagi yang menangani? Kalau juga tidak ada ya agak mengajukan konsepsi. Ya kan begitu. Kemarin Pak Ludi kita sudah sepakat supaya diadakan sebuah seminar di sana untuk menyelesaikan banjir di Medan loh, menanggulangi banjir di Medan. Bukan nggak usahlah di dunia atau secara nasional, khusus di situ aja dulu. Perkara materi kajian Anda membandingkan dengan konsepsi di negara lain atau di Jakarta itu urusan lain lagi. Itu kan nanti bisa lebih mudah untuk dipahami awam gitu loh. Jadi memang ada beberapa persoalan kita, pengorganisasian, kemudian persoalan penyelesaian masalah. Tapi yang dikemukakan Pak Jaya itu mau tidak mau harus. Persoalannya memang tidak diurus selama ini. Termasuk juga membersihkan sampah-sampah yang mau ditutupi. Satu. Yang kedua, itu yang terakhir Pak Santoso. Ya. Tadi saya baca Kompas hari ini. Itu tambunan 80 konsepsi di Jakarta ini sudah dijalankan katanya. Cuma persoalannya masyarakatnya juga tidak membackup. Gitu loh. Nah, seperti misalnya tadi pertanyaannya Pak Idrus itu, kalau nanti datang sampah, masyarakat juga harus ikut membantu. Jangan dia biarin aja. Betul, kan begitu. Persoalannya konsepsi ini juga Pak, nanti tergantung persoalan yang ingin kami tunggu dari Bapak longsor-longsor di Karo itu. Di sini mana ada rakyat yang peduli untuk menahan bangun longsor. Beda dengan di Jepang, dia tanam bambu kan, jadi masyarakat memang selalu tetap dibutuhkan. Melanjutkan Bang Bahar Pak Ludi ya, kan kita kemarin saya juga bahas tentang nanti ada di seminar kan. Jadi kalau seminar itu kan bukan hanya satu konsep. Jadi oleh karena itu kita juga tidak minta kau jelaskan secara teknis detail, itu orang juga pusing dengarnya. Jadi paling tidak orang aware lah terhadap satu temuan. Prinsip. Yang gitu kan. Kemudian itu tidak bisa berdiri sendiri kayak aku bilang tadi, mungkin pola yang dirancang oleh Vijaya juga itu juga untuk daerah tertentu sangat efektif. Kaupunya sangat efektif di sini. Kemudian bagaimana mengutilize lagi drainase juga demikian. Karena gini, ada satu contoh yang konkret ya. Ya aku di rumahku di Jakarta itu kan pakai sumur bor. Itu sumur bor itu kan dia dibor pakai mungkin sama kau ukuran pipanya itu 2 inch ya. Apaan? Ini baru dimasuk. Ya 6 inci. Kalau sumur laluan ini minimal 6 inci. Oh 6 ya, bukan 2 ya. Tapi yang aku punya yang satu lagi sekarang ngebor yang gede aku lupa itu lagi mungkin 6 ini gitu ya. Tapi intinya gini, yang satu yang kecil pada saat dia banjir masuk air itu kan kebetulan terbuka di atasnya. Itu penuh. Lama turunnya. Nah, sementara itu satu. Kemudian pada saat kemarau di daerah lain 20 meter belum ketemu air di kemarau. Tapi itu tempat aku pertanyaan dulu. Sumur yang 2 inci itu berapa dalam? Dan fungsinya 12. Apa? Fungsinya 12. Fungsinya untuk air. Ya. Bisa jadi di daerah itu aquifer itu lebih dalam dari 12 meter. Jadi itu resapan saja. Dari ujung pipa sumur itu, ya dia merembes-rembes ke tanah ya, makanya dia cepat jenuh. Tapi kalau aquifer air, aku nggak tahu Jakarta ya, itu kan mesti diperiksa. Maka aku secara garis besar di konsep aku itu sekitar 20 meter. Nah itulah lebih kurang situ. Jadi itu jawaban aku. Mungkin belum menyentuh aquifer. Kami semalam mau dibor 15 tapi baru 11, 10 lebih sudah diberhentikan karena memang sudah jumpa. Atas dari aquifer itu sudah jumpa. Jadi ya sudah berfungsi deh. Tapi kalau bisa lebih dalam lagi mungkin lebih besar lagi ya pasti. Artinya kalau air sudah keluar laluan itu bukan menghambat malah. Bukan enggak. Karena kalau dibor ketemu air bukan malah menghambat laluannya, bukan. Enggak. Karena kita lewati itu kalau hanya air permukaan itu, ya. Dan pengalaman kita sekarang hampir tidak ada lagi antesis di terutama Medan ya. Saya kasih contoh arah Kebelawan itu dulu kami pernah mengerjakan sumur bor kita di papan itulah ya. Jadi waktu itu dulu kan air begitu dibor air naik. Sekarang nggak lagi. Tapi kami akali dengan menggali kolam 2 meter. Nah di situ air masih berlimpah. Ini supaya tidak pakai pompa. Jadi ditampung di bawah itu baru pakai pompa biasalah. Ya, perusahaan itu menyalurkan air 2 meter sudah. Tapi setelah itu saya bekerja lagi di Belawan itu 12 meter baru dapat. Nah, jadi nggak mungkin lagi dipasang kolam 12 meter ya, memang nggak bisa pakai sumur bor. Ya, Bang? Ya. Teringat tentang cerita kolam ini kan, kemarin kan ada wacana ya,
Pak Wali Medan ini kan akan mengundang investor dalam upaya. Salah satunya kan adalah membuat waduk. Itu menurut pemikiran Ludi macam mana, Kak? Apakah pantas bikin waduk di Kota Medan? Ini Bang, kolam retensi itu, ya itulah istilah kerennya lah. Kalau apa aja waduk lah mungkin ya. Itu kan memerlukan tanah cukup besar. Tergantung ya, porositas probabilitas juga. Jadi paling nggak 1 hektar lah. Kan tanah 2 hektar. Di mana di inti kota itu ada tanah 2 hektar. Siapa yang mau mengorbankan tanah 2 hektar hanya untuk kampungan banjir? Bagus gua bikin perumahan, ada untung lagi ya. Nah, iya kan? Itu nggak mungkin. Tapi itulah masukan yang masuk ke wali kota. Kenapa si konsultannya sendiri pernah waktu ikut webinar saya tentang saya sebagai pembicara tunggal tentang sumur laluan ini, dia mengatakan kami sudah mengajukan syarat ke wali kota untuk membuat sumur kolam retensi. Saya tanya, oke, kalau begitu, di mana lokasi itu bisa kalian dapat? Kalau hanya 10 kali 10, 10 kali 20 itu kolam ikan. Kedua, kalaupun ada daerah yang bisa porositasnya, permeabilitasnya menjamin, betul nggak daerah itu menjamin atau tidak? Karena kalau macam di daerah semalam itu, digali pun sebesar apapun, ya nggak juga, karena lambat sekali. Dan ada satu kesalahan persepsi yang disampaikan ke Pak Wali. Ini akan mengendalikan banjir untuk nanti disalurkan secara teratur ke sungai-sungai. Pak Wali di satu segi mengatakan parit di Medan dalam keadaan buruk. Maka dalam tulisan saya tanya, lalu pakai apa air dari kolam retensi mau diantar ke sungai? Apa pakai Gojek? Nah, itu kan semacam sindiran halus, ya kan? Nggak bisa. Kemudian aneh, banjir di Ponorogo, banjir Lapangan Merdeka. Kok ditemukan katanya wilayah untuk sumber kolam retensi ini di Selayang? Setahu saya, utara lebih rendah dari selatan. Air mengalir dari selatan ke utara. Jadi macam mana banjir di tengah kota itu naik ke selatan gitu kan? Ya. Itu, jadi ini yang enggak. Sebenarnya kolam retensi ini lebih diutamakan untuk kepada pengiriman air ke dalam tanah. Ya. Jadi sebelum saya lemparkan gagasan ini untuk resapan lah. Ya. Jadi supaya jangan jenuh nih air karena sekaligus semua jadi diatur. Ya. Jadi bukan untuk ke parit, dia mencegah run-off. Aliran air itu supaya jangan badan sungai penuh, ya banjir juga orang sekitar situ. Yang saya sebenarnya kepingin sekali berdialog, tapi ya udahlah, sebenarnya sama Pak udah saya jelaskan itu semua. Saya dapat tangkap ya, Lud, bahwasannya kan tidak efisien lah kalau dibuat waduk, terutama di dalam kota karena harus memikirkan lahan. Kalau di sumur laluan ini, berapa besar area yang diperlukan itu? Bang, setelah ini siap, 30 kali 30 cm saja. Sebesar 30 kali 30. Ya. Mau dibikin di Kesawan, mau dibikin di Kanton yang padat atau di Jalan Asia. Lah ya. Nah, ya apalah keramik yang lama. Ya, keramik ya betul. 30 ya, kecil. Lubang ke bawah itu 8-10 inci cukup. Nah, 30 kiri ini. Sumur laluan ini bukan satu-satunya jalan akan masalah. Enggak mungkin satu-satunya. Dia membantu di luar kemampuan sumur horizontal, di luar kemampuan sumur resapan. Nah, bantu itulah tugas dia. Kan aku bilang ini ya apa namanya Ludi ya. Dalam hal menyerap air itu kan juga peranan daripada tanaman atau apa itu kan juga cukup besar. Maka kita lihat ada apa pembukaan hutan dan lain sebagainya. Jadi banjir karena apa? Itu bagaimana? Kan juga ada peranannya juga. Misalnya daerah terbuka hijau apa terbuka hijau apa itu? Dalam rumus yang saya kemukakan itu curah hujan ditambah kemungkinan banjir kiriman. Kan yang Idrus maksudnya kan banjir kiriman ini. Dari macam dulu dari tanah Karu itu karena ditebang-tebang apa semua turunnya ke Medan. Itu kan volume total yang akan membanjiri kota. Nah, di kota ditunggu nggak oleh tanaman-tanaman juga untuk menyerap air biar membantu proses penyerapan air yang ketimpa. Boleh, makanya kan penghijauan kota itu kan juga ada. Tapi sekarang kan persoalannya drainase horizontal kita ini hancur-hancuran. Ya, gali-gali itu pun saya tengok hanya gali-gali yang terbuka, yang tertutup tak ada digali. PU-nya sebenarnya pun nggak bisa jawab itu, ya kan? Jadi saya kasih solusi alternatif membantu. Artinya ini optimalisasi dari sumber resapan. Kalau sumber resapan itu kemampuannya terbatas, ini ya bisa tidak terbatas, tergantung dari aquifer yang dijumpainya. Kalau aquifernya besar, ya udah lama menuang air ke atas sungai. Bablas dia. Nah, itu dia. Cuma ini pertanyaan saya, Pak Luli tadi bilang 30 kali 30 meter itu dalam satu areal
per apa itu? Per apa? Per sumur. Ya, maksudnya square coverage-nya berapa? Maka sekarang gini Bang. Ini tambahan untuk Pak Ludi. 30 kali 30 meter. Sentimeter. Ternyata di Jakarta. Sentimeter. Oh, sentimeter. Oke. Salah satu persoalan sumur resapan di Jakarta, ternyata konsepsi itu tidak jalan oleh masing-masing bangunan. Bahkan kerepotannya pemerintah DKI, di tanah rakyat pun dia tidak bolehkan oleh rakyatnya. Maka mereka kemudian bangunlah itu di jalan di pedestrian, apa namanya? Trotoar. Bahkan di tengah jalan. Jadi itu kemudian yang diributkan oleh orang, yang apalagi yang dan dikaitkan dengan persoalan tadi personal dalam konteks persaingan politik. Nah, ini yang susah. Jadi perlu Bapak perhatikan, kalau 30 kali 30 cm itu akan sama problemnya. Mudah-mudahan di Medan tidak terjadi itu. Ya, ini Ludi yang apa ya? Enggak cara dan yang lain yang diperdebatkan gitu loh. Asal konsepsinya ilmiah, semua orang bisa akan menerima. Tapi itulah problemnya. Partisipasi masyarakat yang disebut itu termasuk yang begitu-begitu. Mungkin yang dimaksud Ludi itu minimal 30 kali 30. Bukan, maksimal. Bisa lebih besar kan? Jadi gini, kenapa penduduk Jakarta tidak mau berpartisipasi penuh? Karena itu kan 1 meter kali 1 meter. Lalu ditutup pakai bis beton. Betul saja mengganggu aktivitasnya. Tapi ini kalau 30 kali 30 cm dan ditutup pakai plat besi, apa sih yang mengganggu? Kecuali kalau memang dia, pokoknya aku tak mau, itu lain cerita. Di sudut rumah aja taruh bisa kok 30 kali 30. Ya, taruh aja. Tahu orang Medan. Jangan dulu bilang bukan kecil. Tahu lah orang Medan. Kalau sumur resapan itu berapa meter idealnya? Ya itu dia bilang tadi. Sekitar sebenarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Apanya Bang? Meter itu di permukaan atau kedalamannya? Diameternya berbeda-beda juga Pak Ludi kan? Bang Halis, saya tanya dulu yang Abang bilang berapa meter itu kedalaman atau lebar. Kalau itu tergantung. Kalau sumber resapan rakyat, paling suruh dia gali 30 cm. Atau 6 inci, 10 inci, udah. Tapi kalau pemerintah kota yang membuat kan ada biaya, maka dia pakai bis, dia bikin yang yang paralel. Dia bukan yang linear, bukan yang seri. Kalau penduduk yang seri, supaya ya sama-sama saja lah. Tapi yang dibuat di Jakarta itu kan paralel, masuk merembes dari 0 meter, itu sekaligus nanti ada yang merembes dari 3 meter. Jadi dia masuknya berparalel dia, tidak menunggu dari atas turun sampai ke bawah gitu. Sebenarnya itu udah betul, cuma sekarang ini terus terang saja ya, mereka sudah gabung itu di beberapa tempat antara sumur resapan dengan sumur laluan. Ya, udah. Tapi saya nggak mau lebih panjang lebar di sini karena ini sejak Januari 2020 konsep ini sudah saya kirim ke DKI. Karena waktu itu terus terang saya ingin membantu mengatasi e-formula yang direncanakan bulan 6 Januari 2020. Tapi karena COVID, ternyata Gubernur DKI sudah mengantisipasi walaupun pusat belum. Sehingga dia bilang anggaran kami fokus ke ya udah selesai. Iya. Nah, aku rasa kita bagus fokus lagi kembali ke Medan seperti beberapa kali dikatakan oleh Bahrudin. Aku melihat begini, yang kau ciptakan ini ataupun aku nggak tahu apakah ini ciptaan kau, apakah ada ciptaan orang lain yang kau adaptasi, itu no problem ya. Bagi aku ada referensinya aja. Ya, bagi aku sih sebenarnya begini. Kalau kita mau nangkap tikus, kucing kudis, kucing kurap, kucing picek pun kita pakai kalau bisa nangkap tikus. Itu yang penting dulu, bagaimana mengatasi banjir. Dari manapun datangnya alatnya, begitu banyak orang pintar bicara, silahkan coba masing-masing. Dan kau sudah melakukan uji coba, dan aku sudah lihat foto-foto yang kau kirim, uji coba itu, nanti akan kutampilkan di sini. Dan itu, walaupun dilihat dari foto, tidak video, aku sudah merasa bahwa itu menjanjikan. Nah, tapi sejauh apa yang kurasakan menjanjikan itu dirasakan oleh orang lain juga. Ya, kenapa? Karena kalau percobaan itu hanya 1 kali 2 kali belum tentu. Percobaan itu setidaknya 5 sampai 10 kali lah. Percobaan apa saja 5 sampai 10 kali di medan-medan yang berbeda. Kan itu harus merata. Jadi sampelnya itu nggak bisa 1 kali 2 kali. Betul. Nah, cuma kan begini ya. Ini kan didukung oleh
kemampuan teoritis yang aku miliki lah. Walaupun aku bukan orang hidro, tapi alhamdulillah 20 tahun aku pengalaman sumber dalam, aku sedikit menguasai. Yang kedua dari pengalaman teknis aku. Tinggal kemarin satu yang kurang, pengujian. Nah itulah ketika timnya Jakarta itu menanya apa sudah pernah diuji. Saya bilang belum, Bapak buat dulu lah di luar Jakarta. Nanti kalau berhasil baru kita bicara. Nah itu di situ. Tapi ternyata ya alhamdulillah lah, walaupun baru satu, tapi kan secara teorinya ya itu ya. Terlalui lah dia. Kecuali kalau dikerjakan secara salah, rusak atau tidak benar, ya kemampuan berbeda. Ini orang namanya ibarat membuang air ke sungai. Macam mana kita bisa ada saluran yang air itu masuk ke sungai ya? Di mana aja sama. Cuma persoalannya besar kecil sungai itu. Tapi sudah pasti di atas resapan. Itu saja. Ya, konsep itu sebenarnya sangat masuk akal. Persoalan hari ini seperti ada juga orang yang menolak itu kan karena mereka juga tidak memahami itu. Yang paling penting bagi kita kan bagaimana memberi pemahaman dulu kan. Ya. Misalnya contoh ya, sekarang yang dikerjakan oleh banyak rumah itu ada alat tuh Bang Barudin, pernah lihat kalian dia bor pakai tangan. Ya di taman ada beberapa lubang. Biopori ya. Nah, dia bor ya. Itu Jadi biopori. Biopori itu artinya kan fungsinya juga untuk menyerap air. Intinya gini, aku mau katakan bahwa pemahaman ini penting. Kalau mereka merasakan, kau bilang tadi, bahkan ada warga minta dibuat di depan rumahnya. Kalau itu dianggap menguntungkan bagi dia dan mempercepat proses mengeringkan air, ya orang malah butuh, bukan malah menolak gitu. Tapi kalau sekarang dianggap mengganggu itu. Nah, itulah yang terjadi. Kalau dibilang si Jaya tadi ya, Bang si Idrus tadi, orang butuh. Bisa aja pribadi-pribadi membikin. Tolonglah bikin di rumah saya. Bisa. Sekarang fungsi laluan ini bukan untuk rumah ke rumah. Rugi lah dia. Itu salah kalau dia mau bersedekah ya. Dia mau bersedekah ke makanya lu kan ditanya mungkin tadi ada belum terjawab misalnya 30 kali 30 cm untuk mengcover berapa meter square. Artinya misalnya di daerah itu ada berapa puluh pemanfaatannya. Ya, itu kan kita tahu curah hujan di daerah itu berapa besar. Berapa besar curah hujan, curah air di desa itu? Nggak bisa dilihat begitu. Curah hujan itu kan bervariasi. Hari ini begitu, rendah, ya kan? Ada. Gini Rus, kita kan dalam penelitian atau setelah ilmiah itu harus bicara maksimal. Sehingga kalau minimal yang terjadi ya pasti teratasi. Berapa curah hujan maksimal yang terjadi di daerah itu? Berdasarkan itulah, lalu Pemkom harus tahu berapa kemampuan drainase ini mengalirkan air. Nah, sisanya itulah menjadi tanggung jawab sumur laluan. Dibagilah berapa sumur perlu. Ternyata semalam satu gang itu cuma satu udah cukup. Oke, kita tidak menyaksikan perangkat yang lu dibikin ini bisa membantu mengatasi banjir. Tetapi halangan itu kan bukan diuji coba saja. Halangan itu juga ada di birokrasi. Nah, iya, itu yang mau saya singgung ya. Inilah yang dialami Jaya. Aku tidak tahu persis, tapi aku bisa baca. Kenapa Jaya ini selalu bersungut-sungut? Karena dia mengalami banyak pengolahan, olah-olah orang aja dia kan. Nah, jangan pula. Mana dia? Karena di Medan ini kan banyak RO. Nah, banjir. Rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara kut mampet